Saat pandemi dan krisis berakhir, lalu apa? Keadaan kembali seperti semula? Tidak. Lebih dari itu. Selamat tinggal virus corona, selamat datang kehidupan baru. Mungkin itu yang akan dipajang dalam spanduk berukuran 4 x 1 meter di sepanjang jalan. Ketika pandemi usai dan tidak menyisakan masalah. Sayangnya, ketika virus corona, sudah hilang total. Yang berarti sudah tidak ada lagi penambahan manusia terinfeksi. Bumi masih dalam keadaan terseok oleh keadaan ekonomi. Seperti yang kita bahas di part sebelumnya. Dalam video ini, kita bayangkan ekonomi pasca pandemi juga sudah mulai pulih. Lihat sekitar kalian, berapa banyak perubahan. Selama berbulan-bulan, manusia dipaksa menerapkan kebiasaan baru. Social distancing, di rumah aja. Memakai masker kemanapun, lebih sering mencuci tangan dengan cara yang benar. Tidak sembarangan menyentuh objek di tempat umum. Meningkatkan waspada ketika berada di keramaian. Mengkonsumsi vitamin, berjemur, cek suhu badan ketika masuk ke suatu tempat. Kerja di rumah, belajar di rumah, berjualan dari rumah. Lebih banyak waktu luang karena kehilangan pekerjaan. Menyesuaikan hidup, lebih hemat karena berkurangnya penghasilan. Apa arti semua itu? Segala sesuatu hal yang dibiasakan dalam waktu berbulan-bulan akan menjadi sebuah kebiasaan baru. Dibandingkan sebelum terjadi dan setelah pandemi berakhir. Akan lebih banyak orang memakai masker. Hand sanitizer mulai disadari keberadaannya pada rak swalayan. Apotek mulai menambah stok vitamin. Security gedung mempunyai job desk tambahan. Memegang alat pengukur suhu badan. Kurir pengiriman lebih banyak membawa kiriman paket. Orang yang memanfaatkan waktu di rumah selama pandemi dengan baik akan mempelajari banyak hal baru. Bahkan mungkin sudah mempunyai pekerjaan baru yang bisa dikerjakan di rumah. Dan tidak ingin lagi bermacetan setiap pagi untuk pergi ke kantor. Usia pelajar juga menjadi lebih pintar, karena punya akses yang sama dengan usia di atasnya untuk mempelajari banyak hal di internet. Bukan lagi sekedar nilai akademis, yang hanya berguna agar ijazah enak dilihat. Apakah kalian salah satunya? A change will make a new thing. Perubahan memberi kita sesuatu yang baru, yang tentu saja harus baik. Sinar terang matahari setelah badai. Pemerintah dipaksa berbenah, terutama setelah pandemi menunjukkan kekurangan dan potensi pada negara. Dan itu akan menjadi hal baik untuk kita semua. Meningkatnya standar kesehatan dan kemampuan medis. Ketika pandemi menyerang, terlihat negara mana dengan kapasitas medis yang siap dan tidak. Stok obat-obatan, vitamin, alat dan fasilitas kesehatan, bahkan tenaga medis, tiba-tiba semua terlihat tidak siap. Beruntung semua cepat menyesuaikan dengan keadaan dan kembali memegang kendali. Di masa nanti, tentu bidang kesehatan akan menjadi satu hal yang akan mengalami peningkatan. Sistem pendidikan baru. Orang tua mulai lebih percaya pada les tambahan yang berbasis online untuk anaknya, yang tidak perlu mengeluarkan uang jajan tambahan. Dan semoga ada perubahan kurikulum pada sistem pendidikan, mata pelajaran yang tidak purba, dan evolusi teknik mengajar. Setidaknya agar bisa membedakan makna dari sebuah kata. Hal sederhana yang bisa menimbulkan kegaduhan, seperti apa itu social distancing dan lockdown,
dibohongi oleh dan dibohongi pakai, mudik dan pulang kampung. Kita tidak akan membahas itu. Lapangan pekerjaan jenis baru akan bermunculan, yang bisa dikerjakan di rumah, atau pekerjaan dengan jam kerja yang tidak 8 ke 4 atau 9 ke 5, tentu akan mengurangi kemacetan, atau setidaknya mengurangi pengangguran. Pekerjaan semacam itu yang sekarang sudah ada, seperti freelancer designer, copywriting, blogger, youtuber, trader, dan lain-lain, akan semakin populer di masa nanti. Pedagang konvensional yang sudah mulai mempunyai pelanggan dengan jualan online tidak akan mau lagi menyisihkan keuntungan untuk bayar sewa toko dan karyawan yang naik setiap tahunnya. Dan yang paling menarik, akan muncul tren platform media sosial baru, yang berarti muncul ekosistem baru, peluang bisnis baru, target pasar baru, juga format hiburan baru. Mungkin media sosial berbasis teknologi virtual reality yang membuat orang makin betah di rumah, menggantikan Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Seperti mereka menggantikan Friendster, MySpace, dan lain-lain ketika krisis global yang terjadi di kisaran 10 tahun yang lalu. Apakah platform baru itu nanti akan diakuisisi oleh Facebook juga? Yang jelas, tren baru bermedia sosial akan muncul seiring populasi manusia yang lebih banyak melek media sosial, mengimbangi jaringan internet level baru, 5G. Dengan gambaran itu semua, bisakah kalian membayangkan kehidupan nanti? Saat kepingan terakhir domino pandemi ini jatuh, kalian akan berada di mana? Di barisan orang yang mengikuti zamankah? Barisan yang menambah investasi leher ke atas selama pandemi, dengan mempelajari banyak hal baru dari buku, internet, atau manapun. Atau berada di barisan yang akan ketinggalan zaman. Terdengar menyedihkan, bukan? Faktanya begitu. Mereka adalah barisan yang hanya mengkhawatirkan kapan semua akan kembali normal, dengan hanya diam dan berharap. Tulis di kolom komentar, barisan mana tempat kalian berada? Tentu kita semua juga berharap pandemi ini berjalan pada skenario terbaik, tapi juga perlu mempertimbangkan skenario terburuknya, dengan tetap optimis dan berpikir rasional. Dan apapun skenario yang akan kita lalui, akan seperti hujan yang tidak bisa dikendalikan turunnya, meski akan berhenti juga dan berakhir dengan baik. Yang terpenting, ambil payungnya sekarang dan ambil kendali untuk membawa diri kita, tanpa perlu menunggu hujan reda. Jangan biarkan kita hanya pasrah, dipermainkan keadaan. Kita adalah manusia yang bisa memegang kontrol atas diri kita sendiri. Tahukah kalian, kalau zaman saat ini berubah lebih cepat dari sebelumnya? Karena pada tahun 2000, kita telah memasuki era baru, era informasi. Siklus pergantian era yang berganti setiap 500 tahun. Itulah kenapa seharusnya pemikiran, cita-cita, dan kemampuan kita juga harus berubah, agar seiring dengan perkembangan zaman. Bagaimana siklus pergantian era 500 tahunan tersebut? Kita bahas di kesempatan lain. Tetap di Narasi Nasional. Saya, Ari.